Indonesia menganut asas langsung, pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum, pemilihan dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian pada era reformasi berkembang pula asas jujur, mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Halo semua, kembali lagi di channel Social Lab. Kali ini kita akan membahas pemilu Indonesia dari masa ke masa. Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan kemudian dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. 5 besar pemenang pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah pemilu pertama dalam Orde Baru pada masa Soeharto dan diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. 5 besar dalam pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi, penggabungan, partai-partai politik, menjadi hanya 2 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 golongan karya. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten, kota madya, se-Indonesia periode 1977 hingga 1982. Pemilihan umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang diadakanlah fusi atau penggabungan partai-partai politik menjadi hanya 2 partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dan 1 golongan karya. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah golongan karya.
Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 Kabupaten Kota Madya se-Indonesia periode 1982 hingga 1987. Pemilihan umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang diadakanlah fusi atau penggabungan partai-partai politik menjadi hanya 2 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 golongan karya. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah golongan karya. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 Kabupaten Kota Madya se-Indonesia periode 1987 hingga 1992. Pemilihan umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang diadakan fusi atau penggabungan partai-partai politik menjadi hanya 2 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 golongan karya. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah golongan karya. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 Kabupaten Kota Madya se-Indonesia periode 1992 hingga 1997. Pemilihan umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang diadakan fusi atau penggabungan partai-partai politik menjadi hanya 2 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 golongan karya. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah golongan karya. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 Kabupaten Kota Madya se-Indonesia periode 1997 hingga 1999. Pemilihan umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru. Pemilihan umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang penggabungan partai politik menjadi hanya 2 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 golongan karya. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah golongan karya. Pemilu ini diwarnai aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.
pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru, yaitu dilangsungkan pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999, di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. 5 besar pemenang pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sekitar 35%, yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid. Hal ini terjadi karena pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR dan DPRD. Sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Pada pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah. Pemilihan umum ini diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia periode 2004 hingga 2009. Hasil akhir pemilu menunjukkan bahwa Golkar mendapat suara terbanyak. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dua partai terbaru dalam pemilu ini, mendapat 7,45% dan 7,34% suara. Pemilihan umum 2004 dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Sebanyak 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional. Hamzah Has dan Agung Gumelar dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Wiranto dan Salahuddin Wahid dicalonkan oleh Partai Golongan Karya. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran yaitu pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pada hari Sabtu, 25 Juli 2009, KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 22 hingga 23 Juli 2009. Hasil Pilpres 2009 berdasarkan penetapan tersebut adalah SBY dan Budiono 60,80%, Megawati dan Prabowo 26,79%, JK dan Wiranto 12,41%. Pasangan JK dan Wiranto serta Megawati dan Prabowo mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 yang telah ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi. Setelah keluarnya putusan MK tersebut, pada 18 Agustus 2009,
KPU menetapkan SBY dan Budiono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2009 hingga 2014. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009 hingga 2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 hingga 2009. Pada tanggal 31 Mei 2014, pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, se-Indonesia periode 2019-2024. Pemilu legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari. Namun hasil dari Pilpres ini tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Untuk itu, BPN Prabowo dan Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi. Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sekarang kita akan memilih pemimpin terbaru, semoga pilihan kita tepat yaitu memilih pemimpin yang mengerti suara rakyat, suara bahwa Indonesia bisa, bukan suara milik mereka, pemimpin yang mengerti arti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik ketua partai.